Jadi sebaiknya gimana? Ya, Apa mesti sekolah 5 hari itu? Misal. hmm. Eh, ini obrolan menarik sebenarnya ketika apakah sekolah itu 5 hari dan sisanya guru ada waktu belajar. Bahkan kalau di luar tuh kan sudah banyak yang eksperimen 4 hari kerja ya, dan hasilnya lebih produktif gitu kan? Bisa, karena itu hasil riset barangkali. Nah, tapi kemudian ketika guru-guru belajar, kemudian iming-imingnya sertifikat untuk syarat-syarat pencairan semacam itu misalnya, contohnya, itu kan jadi disoriented juga. Jadinya nanti value-nya tuh sertifikat tuh untuk mencairkan Angka kredit dan lain-lain ya. Bukan kompetensi ya. Itu maksudnya. Jadi cara berpikirnya sertifikat itu harusnya ya dia belum bisa apa misalkan atau ingin menyempurnakan kemampuannya, kemudian dia dapat sertifikat itu dan sertifikat itu berguna untuk mungkin lintas tugasnya bahkan. Jadi dia bisa mencari tambahan dengan sertifikat itu. Ngerti? Jadi bukan sertifikat itu untuk syarat. Karena di luar juga artinya sertifikat tuh nggak cuma sebatas lembar kertas dan buat persyaratan aja ya. Betul, tapi justru sertifikat itu untuk menegaskan legalitas bahwa dia memiliki kemampuan tentang musik misalkan. Nah, artinya dia sah untuk mengajar musik misalkan. Atau Adi punya sertifikat tentang sastra, berarti sah untuk mengembangkan sastra. Tentang keahlian gitu ya. Ya. Nah, di kita gimana yang terjadi faktanya? Coba cek YouTube-nya Mas Menteri yang membicarakan, melaporkan bahkan hasil PISA 2002 terbaru kemarin. Lihat komen-komen guru-guru di bawah, di komentarnya. Apa coba? Mas Menteri, ini ada sertifikatnya enggak? Kita kan udah, udah nonton nih. Artinya jauh banget dari konteks ya yang dibicarakan. Tapi saya tidak menyalahkan teman-teman guru ini untuk menanyakan sertifikat. Toh kebijakan membuat guru-guru untuk memperbanyak sertifikat dan untuk mencairkan. Artinya suara itu tuh karena dari tuntutan juga pada akhirnya. Bener, akhirnya kan bukan tidak bisa berpikir, ya mau gimana lagi buat guru-guru juga. Kalau selain memburu sertifikat hanya untuk tadi lah, bukan untuk kompetensi bahwa dia punya legalitas untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Mungkin jadi dikembangin di sekolah-sekolah lain dan dia punya pemasukan yang lain. Semestinya seperti itu. Sertifikat itu justru untuk menunjang hidup dia juga. Bukan dari satu pintu yang segitu-gitu aja, tapi makin mempersulit guru malah. Nah sekarang kalau kita bicara pola ya, Blus. Artinya gini, guru kan setiap hari bekerja tuh ngajar ya. Setiap hari sepanjang tahun begitu kan. Lalu kan ada perubahan kebijakan gitu ya, turunan katakanlah kurikulum misalnya gitu berubah. Sedangkan di satu sisi guru kan tidak punya waktu untuk mempelajari itu kan, iya kan? Karena mereka kan tetap harus ngajar gitu. Artinya kan prosentase buat memahami sebuah kebijakan atau katakanlah kurikulum secara utuh saja ya, itu kan nggak sampai 50% ya mungkin kan ya. Jadi sebaiknya gimana coba? Seharusnya gimana sih negara mempola itu tuh? Nah, ini patron ya, soal patron di mana mungkin teman-teman ahli setelah membuat kurikulum barangkali mereka berpikir cukup hanya sosialisasi tanpa memapping terlebih dahulu, membuat peta kompetensi guru atau SDM pendidik di seluruh Indonesia seperti apa. Di kita juga apakah ada mapping talenta guru-guru? Kan tidak ada. Guru-guru harus memahami karakter anak-anak, tapi guru-guru ini juga tidak dipetakan.
kompetensi mereka, saya yakin guru-guru tuh yang bertahun-tahun apalagi, saya yakin mereka menemukan patron terbaiknya masing-masing. Ada enggak yang mengakomodir itu selama ini? Saya pikir tidak ada ya. Dan bagaimana kemudian pola negara untuk membuat guru-guru ini belajar dengan tenang dan khusyuk tadi, ya mungkin tadi kerjanya 5 hari, nah 2 hari lagi untuk fokus mempelajari, menghatami kurikulum baru, kebijakan baru, membedahnya, ada ahli. Misalkan di satu sekolah nih, ada guru, ada kepala sekolah, ada ahli. Ahli ya, ahli itu kan bisa dari mungkin pengawas, kepala sekolah itu sendiri, atau ada guru yang workshop, pernah seminar. Tapi biasanya sebaiknya harus ada pihak dari luar semacam, kalau Kemendikbud terlalu jauh misalkan, atau dari praktisi. Justru ketika kurikulum merdeka guru penggerak itu berjalan, jadi circle-nya tuh hanya di guru gitu. Sementara celah pintu untuk teman-teman yang lain dari praktisi misalkan itu nggak ada pintunya. Iya. Bahasa kasarnya ya cuma di sana doang gitu. Jadi apapun yang dipikirkan oleh teman-teman ya segitu aja gitu. Ya karena tidak ada perspektif dari seniman, budayawan, aktivis, pegiat. Pintu-pintu kolaborasi itu tuh belum terbuka ya. Ya anehnya sih itu. Jadi hanya cukup misalkan guru penggerak angkatan berapa pulang, kan belum tentu lingkungan kultur sebenarnya di sekolah juga kan Betul. tidak terlalu kuat secara kolaborasinya. Betul. Pendidikan kolaborasinya belum. Betul. Bagaimana saling menerima atau mensupport. Betul. Itu harus dibangun juga gitu. Jadi kan dalam satu sekolah tuh rapuh tuh bisa jadi karena internal sendiri. Betul. Ya seperti tadi kita bicarakan, saling curiga, ada anggaran ini nggak dibuka dan lain sebagainya, saling tuduh. Ini mau gimana coba? Dan saya yakin mungkin pemerintah pusat melalui Kemendikbud tidak detail sampai sana juga bahwa tiap lingkungan sekolah di kita itu tidak ajak. Mungkin sebagaimana sekolah-sekolah sampel gitu, Sekolah-sekolah yang bagus lah ya. percontohan atau sekolah-sekolah yang fasilitas SDM-nya punya kualitas tertentu. Dan kenyataannya juga di masyarakat dan di mindset teman-teman kita sendiri masih berorientasi pada kalau lulusannya masuk sekolah favorit misalnya, jenjang berikut SMP favorit, justru itu yang tegas tuh itu, bukan bagaimana tiap sekolah ini setara, punya kualitas yang sama. Misalkan kalau si A guru di SDA, dia punya kepedulian kemudian bertukar pikiran dengan SDB yang mungkin SDB ini membutuhkannya. Ya meskipun dia tugasnya di SDA, ya inilah jembatan bridge kolaborasi ya yang mestinya organisasi-organisasi guru ya macam PGRI, KKG bisa nge-bridge itu. Tapi pertanyaan kemudian, teman-teman guru ini punya kekuatan mental seperti apa untuk mewujudkan kolaborasi itu, kerjasama itu. Jadi sebenarnya nggak usah jauh-jauh ke luar negeri untuk studi banding misalnya. Ya udah ke SD tetangga misalkan. Tapi bukan untuk melihat kelemahan, lebih kepada bagaimana saling melengkapi. Atau buat project bareng gitu ya. Ya di kita, kultur kita ternyata sampai titik ini kita berada di lingkungan pendidikan, sesuatu yang asing. Mungkin program alien, semacam alien kan jadi asing gitu. Kok nggak sadar gitu loh. Kenapa harus berkompetisi?
bukan saling mensupport, mendukung, membuild up gitu, saling membangun. Dan itu kan butuh jiwa. Kalau jiwa guru atau jiwa-jiwa orang-orang dalam lingkungan pendidikan hanya kompetisi, bukan kolaborasi, ya gini-gini aja ternyata. Kita tuh seperti tidak tahu lagi makna angka 5. Yang 5 itu bermakna apa, 10 itu bermakna apa gitu. Karena kita terbiasa manipulasi kan. Jadinya bias gitu. Kita tuh jadi nggak jelas arah tuh kemana gitu. Mau lihat anak itu dengan cara akademik atau kompetensi, dan selalu terjebak di karakter yang karakter itu sendiri kita juga nggak paham-paham banget gitu untuk mengelolanya ya, untuk mempraktikannya, melakukan di kelas-kelas kita.